Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para pemirsa ICTV Allah muliakan, alhamdulillah pagi ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesempatan. Dan tentu saja nikmat yang paling besar adalah nikmat kita dijadikannya sebagai muslim yang wajib kita syukuri sampai kita meninggal sekalipun. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Para pemirsa ICTV Allah muliakan, pada pagi ini kita sedikit istimewa dari acara Ustadz Menjawab seperti biasanya, karena kita juga dihadirkan di ICTV ini tamu dari DPD Pengajian Al-Hidayah Provinsi Aceh, ya, yang pimpinannya adalah Ibu Sayyidah Afrida Essos MM, ya. Nah, jadi para pemirsa bisa melihat langsung melalui layar televisi kita kehadiran ibu-ibu di studio kita pada pagi ini, ya. Dan di samping ibu-ibu ini juga ada seorang pimpinan dayah yang juga akan menjadi narasumber pada kesempatan Ustadz Menjawab pagi ini. Beliau bernama Tengku Darmawan Fajri, pimpinan dayah Tengku Cik Cot Lepung Aceh Besar. Dan di samping beliau ada Tengku Yusuf Al-Qardawi SHI MH, ya, yang juga pernah hadir saat Ustadz Menjawab juga. Baik, para pemirsa TV Allah muliakan, pada pagi ini kita akan mengangkat tema istiqomah dan sabar di zaman now. Karena kita melihat banyak sekali tantangan-tantangan kita dalam zaman ini, maka kita perlu mengangkat tema ini dalam kesempatan pagi ini. Baik, para pemirsa TV Allah muliakan, kita sapa dulu para narasumber kita. Pertama dari pimpinan dayah Tengku Cik Cot Lepung Aceh Besar, Tengku Darmawan Fajri. Nah, bagaimana Tengku melihat fenomena kita di masyarakat Aceh, ya? Belakangan ini juga kita dapat informasi yang menghebohkan, gitu ya. Ada beberapa remaja mahasiswi Aceh yang terlibat prostitusi online, gitu ya. Nah, ini juga membuat kita merasa sangat sedih. Kenapa fenomena ini bisa terjadi di negeri syariat? Nah, bagaimana tanggapan Tengku terhadap fenomena ini dan kaitannya dengan tema kita itu istiqamah dan sabar di zaman now? Silakan, Tengku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengaji langsung terhadap pertanyaan yang diajukan oleh narasumber kita, yaitu masalah yang ada sangkut pautnya dengan keadaan apa-apa yang terjadi di bumi yang sangat kita cintai ini, yang sudah kita namakan dengan Serambi Mekah, dan dengan adanya syariat Islam yang sudah diberikan oleh pemerintah berkat hasil dorongan yang kita minta pada pemerintah pusat. Betul. Dan sekarang pemerintah sudah memberi kita keistimewaan, yaitu bisa menerapkan syariat Islam. Tapi tentu saja dalam kita melaksanakan syariat Islam tersebut, tentu saja membutuhkan proses-proses, Betul. waktu-waktu, sebagaimana Rasulullah sudah menjalankan dalam hal itu, yaitu ada 2 periode perjuangan Islam, periode sebelum hijrah dan sesudah hijrah. Di sini menunjukkan
atau menginformasikan kepada kita bersama bahwa semuanya butuh proses. Waktu Rasulullah mensyiarkan agama Islam, beliau tersebut tidak langsung menerapkan kepada hukum-hukum dan larangan-larangan. Yang pertama sekali beliau mengharapkan kita ini bisa masuk dalam agama Islam. Itu tahap pertama. Dan di saat itu belum ada larangan-larangan, belum ada perintah-perintah kecuali masalah ketauhidan. Begini juga sangkut pautnya dengan keadaan syariat Islam kita di Aceh. Tentu saja sebagaimana kita sampaikan tadi, butuh proses, butuh waktu sehingga menjadi syariat Islam yang kafah. Dan pemerintah terus dan selalu berusaha untuk meningkatkan sehingga menjadi syariat Islam yang kafah sebagaimana yang kita sampaikan tadi. Saudara pemirsa yang kami muliakan, juga para ibu-ibu pengajian yang sudah ikut menemani kita dalam hal ini. Sebagaimana dibayangkan tadi, sungguh kita sayangkan telah terjadi di Aceh berbagai macam pelanggaran syariat. Salah satunya ada prostitusi online, yaitu kemaksiatan yang terorganisir, yang dibentuk sedemikian rupa sehingga sangat memudahkan bagi orang-orang yang ingin melakukan maksiat tersebut. Tentu saja penyebab ini adalah yang pertama sekali terjadi disebabkan oleh kemauan yang ada di dalam hati orang yang ingin melakukan tersebut. Di samping ada kemauan, juga ada kesempatan, sehingga memuluskan keinginan tersebut. Tentu saja kita sangat mengharapkan khususnya kepada masyarakat Aceh, umumnya kepada umat Islam, agar kita memperdalami ilmu pengetahuan dan istiqamah dengan pengetahuan tersebut, dan tentu saja dalam mengalami aturan-aturan, salah satunya larangan yaitu terhadap penzinaan yang sekarang diistilahkan dengan prostitusi online. Ini butuh kesabaran baik dari pihak pemerintah, dari pihak kita sesama Islam. Ini sangat membutuhkan kesabaran dan istiqamah, sehingga dengan sebab ada istiqamah dan kesabaran dalam menjalani hal tersebut, kita akan menjadi syariat Islam yang sempurna. Baik, kita tanyakan kepada narasumber yang kedua, Tengku Yusuf Qaradawi SPMH. Ini tentu saja sama-sama kita maklumi bahwa sabar ya, yang juga menjadi tema kita, itu kan ada tingkatan-tingkatannya. Ya. Ada sabar terhadap untuk menghindari maksiat, ada sabar untuk melakukan ketaatan, dan ada sabar dalam menghadapi musibah. Tiga bentuk sabar ini apa yang paling penting untuk kita lakukan ya, dalam bidang apa kesabaran itu sangat dituntut, dilihat dari tiga aspek kesabaran tadi. Ya, oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah, salatan wassalaman ala rasulillah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiy wa rasulah. Pemirsa di rumah, pemirsa TV di rumah, dan ibu-ibu dari pengajian Al-Hidayah Provinsi Aceh, sabar itu sebagaimana disampaikan itu ada beberapa tahap dan beberapa klasifikasi. Dalam menghadapi hidup ini,
kesabaran itu adalah suatu keniscayaan. Tanpa ada kesabaran, apapun yang akan kita lakukan itu tidak akan terwujud dengan sempurna. Akan tetapi sabar bukan berarti ketika melihat sebuah kemungkaran, melihat maksiat, juga kita hanya cukup sabar saja, itu pun tidak cukup, ya. Namun bagi kita, pemerintah, orang-orang yang memiliki kekuatan, ketika melihat sebuah maksiat, itu tidak hanya cukup adhaful iman, tidak hanya cukup gak nyaman di hati, tetapi dia harus menggunakan beberapa langkah agar kejahatan, kemaksiatan itu tidak merajalela. Karena membiarkan sebuah kejahatan, membiarkan sebuah kezaliman, itu lebih zalim daripada orang yang membiarkan itu. Oleh karena itu, misalnya terkait dengan kasus penegakan syariat Islam di Aceh. Sejak tahun 99 dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 44 tahun 99 tentang keistimewaan Aceh, dan kemudian pada tahun 2001 selanjutnya sampai 2003 keluar beberapa kanun, khusus misalnya kanun nomor 14 2003 tentang khalwat, di mana di kanun itu bagi yang melanggarnya maka akan dicambuk 6 hingga 12 kali. Lalu 10 tahun kemudian, namun meskipun itu masih sebatas wacana, revisi kanun terwujud pada tahun 2014, di mana pada saat itu kalau nggak salah saya kanun nomor 6 2014 kalau nggak salah saya tentang hukum jinayah pada saat itu disahkan, di mana hukuman bagi yang terjadi beberapa hari yang lalu di daerah kita itu sampai 100 kali cambuk. Tujuannya adalah agar terwujud efek jera bagi pelaku sampai 100 kali cambuk, dari 12 hari hingga sampai 100 kali. Bahkan ekspansi kanun tersebut bukan hanya sebatas khalwat, maisir dan khamar, tapi ada 10 item termasuk perkosaan, LGBT juga masuk di situ. Bahkan orang yang menuduh orang berzina pun masuk. Jadi tidak di kanun 14 misalnya, kanun nomor 6 ini masuk semua secara luas. Ini artinya kesabaran juga perlu, bukan arti begitu hari ini kita terapkan syariat Islam, hari ini terus harus kafah. Ini mungkin mustahil, sebagaimana disampaikan oleh guru kita tadi, bagaimana perjuangan Rasulullah 13 tahun di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah. Di Mekah dikenal dengan penanaman, atau bahasa lain mungkin sosialisasi akidah. Buktinya coba perhatikan ayat-ayat Makkiyah misalnya, umumnya pendek-pendek yang menyangkut tentang ketauhidan. Kemudian ketika berada di Madinah baru sampai Rasulullah wafat pun baru sempurna, ya, dengan turunnya ayat terakhir itu, hari ini aku sempurnakan agamamu dan seterusnya. Itu menunjukkan butuh kesabaran. Bukan arti kata misalnya dalam rumah tangga saja, ibu-ibu, ya, kita melihat anak kita tidak berjilbab, anak kita tidak salat, kita tidak tegur, alah hanamangan moyotadut. Itu nggak boleh. Banyak cara bisa mendidik anak. Akan tetapi sabar agar anak kita menjadi orang baik butuh waktu, bukan 1 hari, 2 hari. Sebagaimana juga saya sampaikan tadi, kesabaran ada beberapa tingkatan dan klasifikasi. Sabar ketaatan, dalam arti sabar kita selalu taat, ini adalah tentu hukumnya wajib. Sabar dalam menggapai sebuah cita-cita, ini butuh waktu. Tapi sabar dalam ketaatan kepada Allah, tidak bermaksiat, tidak menegakkan sholat, tidak menyebarkan informasi-informasi hak, itu
itu segera sifatnya. Jadi tidak, oh ya sehari ini nggak sanggup lah, misalnya nggak sholat, nggak boleh. Oh, Ustaz, untuk apa sholat nggak ikhlas misalnya, itu salah ungkapan itu. Lakukan ya dulu terus, lama-lama saya yakin akan ikhlas. Kalau kita mengharap sampai kapan akan ikhlas, mungkin sampai kita kembali ke hadirat Allah belum tentu ikhlas. Oleh karena itu lakukan terus, walaupun kadang tak khusyuk, nanti seperti ibu-ibu misalnya, seminggu sekali setiap hari Rabu ya Bu ya. Ya, baik, kita akan lanjutkan setelah kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini.